Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, untuk mengawali pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa dulu ya. Untuk Ya, Mas Aji minta tolong untuk memimpin doa gantian ya. Monggo Mas Aji. Siap, Greg. Hormat pada guru, Greg. Greg. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, terima kasih Mas Aji yang sudah memimpin doa. Baik, selanjutnya kita sama-sama terlebih dahulu untuk tadarus surat Al-Maun, nggih. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Baik, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya. Ini saya absen dulu. Dari saya acak absennya ada Mbak Tri ada Mbak Tri siapa ya? Ada Mas Nurul Huda. Iya, Pak. Ada Pak Siswadi ada. Buatan nggih Pak Siswadi? Ke belakang, Pak. Oke. Untuk yang terakhir Mas Wahid Purnama ada? Ada, Pak, hadir. Oke, alhamdulillah semua udah hadir nggih. Alhamdulillah untuk pada pagi hari ini marilah kita melaksanakan kegiatan dengan baik. Coba kita cek di sini ada sebuah gambar. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Nah, ini ada seorang petani yang duduk dan di sini ada antrian. Kekurangan air, untuk, Pak. Apa Pak ini Pak? Nah. Kekeringan. Kekeringan, Pak. Kekeringan tidak ada air, Pak. Tidak ada air, nggih. Nah, mungkin di tempat kalian ada yang kekurangan air mboten, Bapak Ibu? Anak-anak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah semua nggih, semuanya. Alhamdulillah. Nah, dari ini yang gambar ini mungkin kita bisa melihat berkaitan dengan sebuah problem ya, problem yang harus kita mungkin bisa kita selesaikan ya, atau mungkin bisa kita mencari solusinya. Mungkin di sekitar sekolah kita di Kecamatan Weruh itu banyak sekali, apalagi di musim kemarau itu yang ketika musim kemarau banyak yang kekurangan air ya. Saat ini saja sekolah itu setiap minggu pasti dropping air anak-anaknya. Jadi pasti di sekitar kalian juga banyak yang membutuhkan air gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan? Coba jelaskan bagaimana caranya. Mungkin dari Mas Faris ya. Bagaimana Mas Faris kalau kekeringan itu bagaimana biar mendapatkan air yang baik itu? Kekeringan mana ya, Pak? Mengambil air di tempat yang ada airnya, no, Pak. Oh, mengambil air di tempat yang ada airnya. Mungkin ada yang lain. Mungkin Mbak Nurul Fajri. Oh, Pak, sholat, Pak. Sholat apa itu, Pak? Sholat itu loh, Pak. Oh iya. Minta Allah. Ya, jadi istisqa. Ya, dengan sholat istisqa. Ya. Itu salah sholat istikharah. Istisqa. Oh iya, ada sholat istikharah, sholat istisqa. Kamu mudeng-mudeng.
Oh, ya nggak apa-apa ya. Galak-galak Nah, aja, galak-galak. ini ya. Nah, tadi sudah disampaikan ya. Jadi Islam itu memberikan solusi ya. Terkadang ketika tidak mempunyai air itu banyak sekali dengan berbagai cara ya. Ada yang pergi ke dukun, ada yang pergi ke tempat yang lain yang tidak harus seharusnya. Yang itu harus kita jaga akidah kita. Itu ya anak-anak. Selanjutnya tadi sudah ada yang menjawab di antara solusinya selain mencari sumber air di situ ada yaitu tentang sholat istisqa. Ada yang pernah melaksanakan sholat istisqa? Belum. Belum. Pak. Belum pernah ya. Belum pernah, Pak. Alhamdulillah. Ya. Nah, di sini berkaitan dengan sholat saya akan terangkan dulu ya. Biar kita sama-sama tahu, biar semakin paham. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa pengertian dari sholat istisqa. Coba Mbak Maya bisa membacanya tentang pengertian sholat istisqa. Ya, Pak. Sholat istisqa itu sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah SWT agar diturunkan hujan. Sholat ini biasanya dikerjakan pada saat musim kemarau, Pak, karena kekeringan itu tadi. Oh ya. Hukumnya sunnah muakkad, Pak. Oke ya, jadi tadi sudah dijelaskan, sudah dibaca sama Mbak Maya ya tentang sholat istisqa. Jadi sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan ya. Jadi bukan pakai Mbak Rara ya untuk apa Mbak? Bukan pakai Mbak Rara untuk menghalau hujan, menurunkan hujan ya. Mbak Maya. Oh Mbak Maya ya. Ya kan lagi viral kemarin tuh ketika MotoGP kan juga Mbak siapa itu Pak. Ya Mbak Rara kesana lagi, iya kan. Nah, itu yang harus dihindari. Oh pawang hujan ya? Pawang hujan. Iya itu pawang hujan. Ya. Itu yang harus kita hindari tentang berkaitan kepercayaan tersebut. Gitu, okay? Untuk sholat istisqa sendiri hukumnya adalah sunnah muakkad yaitu yang sangat dianjurkan apabila itu terjadi pada tempat-tempat yang kekeringan gitu guys. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada Pak. Ada Pak. Oh. Enggak ada. Oke, selanjutnya dalil sholat istisqa. Nah, coba dalil dari sholat istisqa itu Rasulullah bersabda. Mungkin di sini ada yang mau membacakan? Sinten yang membacakan ada enggak ya? Ya. Boleh artinya saja, Pak. Oh ya, artinya Belum saja. bisa, Pak. Oh ya, coba artinya siapa? Saya baca artinya ya, Pak ya. Oke. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dengan penuh tawadhu, berpakaian biasa, tidak berhias, penuh khusyuk, berjalan pelan dan bersungguh-sungguh memohon kepada Allah hingga tiba di musala. Musala apa musola itu, Pak? Tanah terbuka untuk pelaksanaan salat. Beliau pun kemudian naik mimbar dan tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Namun beliau tetap dalam doa memohon dengan sungguh-sungguh dan bertakbir. Lalu beliau pun sholat 2 rakaat seperti sudah, Pak. Oh iya, terima kasih Mbak. Tadi siapa nggih? Mbak siapa Mbak? Hermina, Pak. Oh, Mbak Hermina. Oke, terima kasih Mbak Hermina tadi. Ya, maaf ya nggak hafal samurnya semua banyak sekali. Tadi dari hadis Rasulullah pun ya. Jadi Rasulullah SAW itu keluar dengan penuh tawaduk, kemudian berpakaian biasa, tidak berhias, penuh khusyuk, berjalan pelan dan bersungguh-sungguh mohon kepada Allah hingga tiba di musola ya. Untuk atau tanah terbuka untuk pelaksanaan sholat. Beliau pun kemudian naik mimbar dan tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini.
Namun beliau tetap dalam doa memohon dengan sungguh-sungguh dan bertakbir, lalu beliau pun sholat 2 rakaat seperti pelaksanaan sholat Id. Jadi untuk sholat istisqa ini tata caranya hampir sama dengan sholat Id. Itu nggih? Sudah paham? Setiap 2 tahun sekali melaksanakan sholat Id kan? Iya. Baik. Tadi dalilnya kemudian tentang ketentuan sholat istisqa. Ketentuannya, ya. Mungkin ada yang bisa membacakan dari persiapannya, siapa ini? Ya. Pak Ketua? Ya, oh iya, silakan. Monggo, tadi Mbak siapa? Ririn, Pak. Oh iya, Mbak Ririn. Semoga Mbak Ririn. Ketentuan sholat istisqa persiapannya adalah diawali dengan puasa 4 hari. Setelah itu kita disuruh untuk beristighfar, taubat kepada Allah. Kemudian para tokoh ulama menyerukan kepada masyarakat untuk melaksanakan puasa dan menghindari maksiat. Yang terakhir, memperbanyak sedekah dan berbuat kebaikan. Sudah, Pak? Oke, terima kasih Mbak Ririn. Nah, tadi ini yang persiapan ya, diawali dengan puasa 4 hari. Ini tidak wajib ya, jadi dari 4 hari itu, ya sebelum melaksanakan, kemudian yang sehari ketika pelaksanaan sholat istisqa. Kemudian memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Jadi itu, ya. Terus yang ketiga adalah untuk menyerukan kepada masyarakat untuk melaksanakan puasa dan menghindari maksiat. Yang keempat adalah memperbanyak sedekah dan berbuat kebaikan. Jadi yang namanya berbanyak sedekah itu menjadikan kita kemudahan untuk mendapatkan apa? Rizki Allah. Itu ya. Nah, ini persiapannya. Kemudian pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya. Monggo ada yang mau membacakan? Saya, Pak. Oke. Monggo Mbak Nurul. Pelaksanaan sholat istisqa. Yang pertama, masyarakat berkumpul di tanah lapang yang telah ditentukan. Yang kedua, penduduk sebaiknya menggunakan pakaian yang sederhana, tidak berhias, tidak menggunakan wewangian. Yang ketiga, sholat istisqa dilaksanakan 2 rakaat seperti tata cara sholat Id, lalu dilanjutkan khutbah. Yang keempat, saat khutbah diperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Ya, ini ya berkaitan dengan pelaksanaannya ya. Jadi pelaksanaannya itu di tanah lapang. Kemudian ya, sebaiknya untuk masyarakat ketika melaksanakan tidak menggunakan atau tidak berhias, menggunakan pakaian sederhana dan tidak menggunakan wewangian. Beda dengan ketika melaksanakan sholat Id, itu ya. Dan yang ketiga, di sholat istisqa itu dilaksanakan 2 rakaat seperti tata cara sholat Id, ya. Lalu dilanjutkan khutbah. Kemudian yang keempat adalah saat khutbah diperbanyak istighfar. Itu ya, berkaitan dengan ketentuan sholat istisqa. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Enggak, Pak. Enggak ada. Oke. Jadi sudah paham semua ya? Untuk tata caranya sudah tahu belum? Nah, kalau kita mengingat tentang atau mengetahui tentang apa sholat Id sama untuk gerakannya tadi ada gerakannya, jadi berkaitan. Kita contohkan di sini ada contoh sholat istisqa yang dilakukan oleh Pak, siapa ini? capek, Pak. Oh, udah capek toh. Oh ya, sudah. Kita sebentar lagi ya. Ya, Pak. Jadi ini tadi berkaitan dengan ketentuan sholat istisqa. Jadi nanti silahkan dari apa yang telah dipaparkan tadi bisa menjadi bahan renungan buat kita sehingga kita masih selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala apa yang diberikan sehingga kita tidak kekurangan air. Gitu nggih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.